Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Oke? Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3, saudara ya. 1, 2, 3. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih buat Mazmur yang begitu indah yang baru saja kami baca, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kebenaran Mazmur ini, Tuhan, bukan hanya berlaku bagi Daud. Waktu kami mengerti kebenaran Mazmur ini, hal yang sama juga bisa terjadi kepada kami. Bahwa kami bisa bersukacita, kami bisa bersorak-sorai, kami bisa berbahagia. Meskipun dosa kami begitu banyak, tetapi karena Engkau, dosa kami ditutupi, Tuhan. Dan karena itu kami bisa tersenyum. Dan karena itu kami bisa memeluk erat kabar baik Injil, Tuhan. Dan kami bisa ada di sini mengangkat tangan kami. Karena Engkau sudah menyelesaikan pekerjaan-Mu. Dan biarlah kebenaran ini, Tuhan, bukan hanya menjadi sesuatu yang kami mengerti dengan intelektual saja, Tuhan. Tapi kebenaran ini sesuatu yang meresap di hati kami dan merubah kehidupan kami. Dan yang bisa melakukan itu hanya Engkau, Roh Kudus. Karena itu aku minta, beracara dengan tengah kami, Roh Kudus. Buat kebenaran ini menjadi pewahyuan. Buka mata hati kami untuk melihat Engkau. Dan kami minta ini di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah berduduk? Edward Snowden. Ada saudara yang tahu nama itu? Nah, kalau saudara suka nonton film, saudara tahu ya siapa dia ya. Karena beberapa tahun yang lalu ada film dengan judul nama Edward Snowden. Nah, kalau Anda nggak tahu siapa dia, Edward Snowden itu adalah sosok di balik kebocoran informasi terbesar dalam sejarah National Security Agency. Jadi pada bulan Mei tahun 2013, Edward Snowden merilis sebuah informasi rahasia tentang ruang lingkup pengawasan pemerintah Amerika. Dan ternyata yang terjadi adalah begini, NSA ternyata mereka mencatat setiap pembicaraan telepon yang dilakukan orang-orang, dan mereka melihat kedalaman kehidupan orang-orang di tingkat yang tidak pernah siapapun bayangkan sebelumnya. Dan gara-gara kejadian ini memulai sebuah percakapan nasional tentang privasi pribadi setiap individu. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang menyukai gagasan bahwa mereka terus-menerus diawasi. Dan perdebatan ini masih berlanjut sampai sekarang, saudara. Dari tahun 2003 sampai sekarang ini masih terus perdebatan privacy policy. Nah, kalau saudara tahu beberapa bulan yang lalu, saudara kalau pakai WhatsApp, saudara menerima message dari WhatsApp bahwa mereka memiliki policy privacy yang baru yang memungkinkan mereka untuk membagi data setiap pengguna dengan perusahaan induknya yaitu Facebook. Saudara terima message itu ya. Dan begitu itu terjadi, saudara, begitu polisi baru ini diumumkan bahwa Facebook bisa mengakses interaksi saudara dan melihat aktivitas belanja saudara, dan begitu hal ini terjadi, saudara tahu apa yang terjadi? Dalam waktu beberapa hari, jutaan pengguna WhatsApp menghapus WhatsApp. Mungkin salah satunya saudara ya. Kenapa? Karena saudara tidak suka gagasan bahwa ada orang, bahwa ada company yang mengetahui privasi saudara.
Sedangkan Facebook dan WhatsApp sudah berkata bahwa mereka tidak bisa melihat percakapan pribadi saudara. Yang mereka bisa lihat adalah aktivitas saudara dan apa yang saudara sukai. Jadi kalau saudara lagi ngeliat baju gitu ya, saudara lagi ngeliat, oh ini kayak bajunya bagus. Dia bisa tahu dan tiba-tiba muncul di Facebook saudara baju itu. Saudara tahu yang maksud saya ya? Karena itu menargetkan saudara supaya saudara kepingin beli baju tersebut. Tapi mereka tidak bisa mengakses privasi saudara. Tetapi begitu polisi baru ini keluar, begitu banyak orang, jutaan orang menghapus WhatsApp. Karena nggak ada satupun dari kita yang menyukai kenyataan bahwa privasi kita diketahui orang lain. Dan ini bukan cuma kekhawatiran mereka. Ini kekhawatiran kita semua. Kita nggak suka. Kenyataannya begini. Kita tidak mau ada orang lain atau sosok lain yang mengetahui segala sesuatu tentang kita. Mengapa? Karena kalau kita mau jujur, setiap dari kita memiliki sesuatu yang kita sembunyikan. Setiap dari kita memiliki sesuatu yang tidak orang lain kita ketahui. Permasalahannya begini saudara, ini kabar buruknya. Tidak ada satu hal pun yang saudara dan saya bisa sembunyikan dari Tuhan. Upaya terbaik dari NSA, WhatsApp, dan Facebook tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan sempurna Tuhan tentang saudara dan saya. Alkitab berkata begini, bahwa Tuhan mengetahui setiap detail dalam kehidupan kita. Dia tahu kapan kita duduk, dia tahu kapan kita berdiri, dia tahu kapan kita bangun, dia tahu kapan kita tidur, dia tahu agenda saudara. Bahkan sebelum saudara mengatakan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Dia mengetahui setiap detail dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada satupun tentang kita yang Tuhan berkata, wah kaget aku. Tidak ada saudara. Dan saudara mengerti kenapa ini masalah besar. Permasalahan begini. Kalau itu benar, berarti tidak ada dosa tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa lari dari Tuhan, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Tetapi di Mazmur 32 ini, pengetahuan Tuhan yang sempurna ini bukan membuat Daud menjadi takut, tetapi malah Daud berkata ini membuat dia bersuka cita, dia membuat dia bersorak-sorai. Mengapa? Oke, itu yang kita akan lihat. Mengapa pengetahuan Tuhan ini menjadi sesuatu yang indah bagi Daud? Nah, saya akan memberikan Anda konteks dari Mazmur 32 terlebih dahulu ya. Jadi ke Mazmur 32 ini, kemungkinan besar itu adalah lanjutan dari Mazmur 51. Jadi kedua Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Mungkin saudara tahu Mazmur 51 ya, itu Mazmur sangat terkenal. Jadi waktu Raja Daud habis berdosa dan kemudian ditegur oleh Nabi Nathan, dia menulis Mazmur 51. Dan kemudian setelah waktu berlalu, kemudian dia menulis Mazmur 32 sebagai refleksi pribadinya. Tapi pertanyaan gini, apa yang menyebabkan Daud menulis Mazmur 51 dan Mazmur 32? Saya berikan ceritanya, saudara tahu nih. Suatu hari ya, Daud sedang berjalan di atas atap dan dia melihat seorang wanita cantik lagi mandi. Namanya siapa saudara? Batsheba. Dan kemudian dia bilang, wow cantik, siapa itu? Kemudian dia tertarik. Dan kemudian dia menemukan bahwa ternyata Batsheba itu adalah istri dari Uria yang adalah salah satu prajuritnya dan teman baiknya. Tetapi itu tidak menghentikan Daud untuk mengirimkan orang ke rumah Batsheba, menjemput Batsheba masuk ke istana dan kemudian Daud tidur dengan Batsheba. Dan sewaktu Daud tidur dengan Batsheba, Uria sedang berperang untuk Daud, mempertaruhkan nyawanya untuk Daud. Saudara bisa melihat betapa kacaunya ini. Ini kayak Korean drama saudara ya, ini Korean drama to the extreme, ini parah sekali. Dan kemudian singkat cerita yang terjadi adalah beberapa minggu kemudian, Batsheba mengirim kabar kepada Daud dan berkata, surprise, kamu akan jadi seorang papi. Kaget ya Daud. Dan karena Daud kaget, kemudian dia ada dilema. Karena dia nggak mau orang tahu dosanya, jadi apa yang dia lakukan? Kemudian dia mulai berpikir, apa yang harus dia lakukan untuk menutupi dosanya. Dan dia come up with a plan. Dia akhirnya membuat sebuah rencana untuk membunuh Uria. Daud nggak membunuh Uria secara langsung, tapi Daud membunuh Uria secara tidak langsung. Dan begitu kabar Uria mati disampaikan oleh Daud, kemudian Daud langsung mengambil Batsheba, menikahi Batsheba, dan Daud mengira tidak ada satupun yang tahu. Masalah selesai, gak ada yang tahu kesalahan Daud, gak ada yang tahu dosa Daud. Aman-aman saja. Sepertinya segala sesuatu baik, dia berhasil. Kemudian beberapa bulan kemudian datang seorang nabi bernama Nathan ke istana. Dan Nathan berkata pada Daud apa? Daud, I know what you did last summer. Dan begitu itu aku langsung dunia Daud terbalik. Wah kaget, ternyata ada yang tahu. Dan saat itu juga Daud mengerti dia berdosa terhadap Tuhan dan dia layak mati.
Tetapi keajaiban di atas semua keajaiban, Daud tidak mati. Dia tetap hidup. Dan kemudian dia menulis Mazmur 51 sebagai pengakuan dosanya. Dan beberapa lama setelah itu dia menulis Mazmur 32 sebagai refleksinya. Dan kita akan lihat apa yang dia katakan di sini ya. Apa yang dia katakan di Mazmur 32. Jadi beberapa pertanyaan yang dilontarkan Mazmur 32 kepada saudara dan saya adalah begini. Apa yang kita lakukan sewaktu kita berdosa? Apa yang kita lakukan sewaktu kita sudah melakukan kebodohan? Apa yang kita lakukan sewaktu kita tahu kita gagal? Apa yang kita lakukan sewaktu kita sudah tahu kita melakukan apa yang tidak baik? Sewaktu kita tahu kita bersalah. Apakah kita menyembunyikannya atau kita mengakuinya? Karena Daud akan berkata gini, satu jalan menuntun kepada banyak kesakitan dan kesesakan, tetapi satu jalan menuju kepada kebahagiaan. Dan di sini di Mazmur 32 Daud berkata, ambil pilihan yang tepat. Aku mau kamu menjadi bahagia. Nah ini penting saudara ya, ini sangat penting. Dia mau kita membuat pilihan yang tepat. Baru-baru ini beberapa bulan yang lalu, awal tahun ini, atau mungkin dari akhir tahun lalu kalau saudara mengikuti, dunia kekristenan terguncang oleh seorang sosok pribadi yang bernama Ravi Zacharias. Saudara tahu ceritanya ya. Apa yang terjadi adalah begini. Kalau saudara nggak tahu siapa Ravi ini adalah sosok apologetika terbaik di seluruh dunia. Apologetika itu berarti dia ini pembela kekristenan saudara ya. Dia sangat pintar dan dia sosok utama untuk pembela kekristenan di antara ateis. Tetapi nggak lama setelah dia meninggal ditemukan bahwa ternyata Ravi mempunyai kehidupan tersembunyi yang rahasia di mana dia memanfaatkan banyak wanita muda secara seksual. Dan itu membuat orang kaget. Ini pembela kekristenan nomor 1 di dunia. Dan kemudian karena itu beberapa orang Kristen mulai berkata ya, membela Ravi, membela pahlawannya. Mereka berkata, perhatikan Daud, lihat Daud. Daud saja yang orang mengejar hati Tuhan bisa berbuat dosa seperti itu. Ravi juga bisa berbuat dosa. Tetapi saudara harus mengerti, ada perbedaan besar antara Daud dan Ravi Zacharias. Sewaktu Daud mengerti dosanya, Daud mengaku dan meminta ampun atas dosanya. Sementara Ravi Zacharias terus menyangkal dan menutupi dosanya. Ini dua perbedaan yang sangat berbeda saudara. Dan yang menarik adalah begini, kabar buruknya adalah kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Kabar baiknya adalah kita bisa bersembunyi di dalam Tuhan. Saudara bisa melihat perbedaannya? Saudara dan saya nggak bisa bersembunyi dari Tuhan, tapi kita bisa bersembunyi di dalam Tuhan. Dan Mazmur 32 adalah kabar baik bagi saudara dan saya yang bersalah. Mazmur ini memberitahu kita bahwa ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan yang mengetahui semua dosa kita akan mengampuni dosa kita. Dan ketika Tuhan mengampuni dosa kita, Dia mengampuni kita dengan segera dan sepenuhnya. Jadi pengakuan dosa adalah jalan kebahagiaan. Oke? Saya bagi Mazmur ini menjadi 4 bagian. Kebahagiaan, kesaksian, himbauan, dan pilihan. Kita lihat yang pertama. Kebahagiaan. Di ayat 1 dan 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, ini menarik saudara. Jadi Mazmur 32 ini dimulai dengan perkataan ini. Berbahagialah orang. Saudara tahu di mana kata ini dimulai juga di Mazmur? Mazmur pertama. Jadi di Mazmur pasal 1 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak melihat ke kanan ke kiri, yang hidupnya berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan itu cengli buat kita. Oh ya pasti dong. Karena dia berjalan mengikuti jalan Tuhan, dia berbahagia. Tetapi di Mazmur 32, Daud berkata ada kebahagiaan yang lain. Bahwa saudara mungkin melenceng, saudara mungkin berjalan ke kanan dan ke kiri, tetapi saudara masih bisa bahagia sewaktu saudara menerima pengampunan dari Tuhan. Dan ini kabar baik buat saudara dan saya, bahwa saudara hari ini, saudara mungkin berdosa, tetapi ada harapan. Saudara masih bisa menerima kebahagiaan sewaktu Tuhan mengampuni saudara. Dan ada 3 kata yang Daud pakai, slide berikutnya, untuk menggambarkan dosa ya. Dia menggunakan 3 kata. Yang pertama adalah pelanggaran, yang kedua dosa, dan yang ketiga, dikatakan di sini, kesalahan. Nah kesalahan ini di bahasa aslinya bukan kesalahan saudara, tapi kejahatan. Nah saya berikan perbedaan dari 3 kata ini. Yang pertama,
Pelanggaran itu adalah sewaktu kita mengetahui sesuatu yang benar, tetapi kita memberontak dan memilih melakukan yang salah. Itu pelanggaran. Sedangkan dosa itu menggambarkan seorang pemanah yang memanah kepada sasaran tetapi meleset. Jadi sewaktu kita mencoba melakukan apa yang benar, tapi kita jatuh dari standar Tuhan. Itu dosa. Dan yang ketiga, kesalahan atau kejahatan, itu adalah posisi hati kita yang dari mulanya memilih untuk melakukan apa yang salah. Nah, jadi saya gabungan ketiga-tiga ya saudara. Jadi kalau saudara gabungan tiga-tiga, jadi begini. Saudara tahu apa yang benar, tetapi saudara memilih melakukan apa yang salah. Dan sewaktu saudara mencoba melakukan yang benar, saudara juga meleset dari standar Tuhan. Dan bukan cuma itu, tapi ternyata di dalam hati saudara ada keinginan untuk melakukan apa yang salah. Nah, saudara mengerti permasalahannya? Jadi Daud mau berkata bahwa saudara dan saya buruk luar dan dalam. Bukan cuma buruk di luar, kita buruk luar dan dalam. Jadi kalau gitu definisi dosa itu seperti ini saudara. Dosa bukanlah terutama tentang apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita. Kita tidak menjadi orang berdosa karena kita berdosa. Kita berdosa karena kita adalah orang berdosa. Nah, saudara bisa melihat perbedaannya. Saya bermain kata-kata sedikit di sini, tapi ini berbeda sekali. Jadi yang terjadi begini. Sewaktu Daud melakukan semua dosa ini, membunuh dan perzinahan ini, dia bukan tiba-tiba aja datang, kaget kok aku bisa berdosa ya. Oh tidak saudara. Dosa itu sudah ada dari awalnya. Sebelum Daud tidur dengan seseorang yang bukan istrinya, dia terlebih dahulu tertarik dan menginginkan wanita yang bukan miliknya. Sebelum dia membunuh Uria, dia sudah merencanakannya terlebih dahulu. Jadi dosanya Daud ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba dia kaget. Aku juga nggak nyangka aku bisa begini. Enggak. Ini sesuatu yang sudah ada di dalam dia. Dan ini kebenaran yang menyakitkan namun kita harus mengerti. Saudara dan saya lahir di dalam dosa. Enggak ada pun satupun dari kita yang lahir murni saudara. Enggak ada namanya bayi yang imut, innocent dan murni. Enggak ada. Semua bayi lahir bersalah. Saya jelaskan beginilah ya. Saat ini di gereja kita ini memiliki begitu banyak bayi saudara ya. Ada banyak bayi. Dan bukan cuma itu, tapi di tahun ini kita akan, di gereja kita banyak jemaat yang akan melahirkan banyak bayi. Jadi Rock Sydney itu menanggapi tahun 2021 sangat serius. The year of reproduction. Ini benar-benar tahun banyak yang lahir ya saudara. Nah, tapi mari saya beritahu. Sesuatu tentang bayi saudara ya. Bagi orang tua, bayi mereka itu selalu imut, lucu, innocent. Tapi mari saya beritahu kenyataan tentang bayi saudara. Bayi saudara tidak peduli seberapa lucu. Mereka adalah pendosa masa depan. Jadi seseorang harusnya nulis di kartu Hallmark ya buat orang yang melahirkan. Tertulis seperti ini. Selamat karena Anda telah berhasil menambahkan seorang pendosa imut ke dalam dunia. Belum ada yang nulis ya. Tapi itu kenyataannya. Kenapa? Kalau saudara sering bekerja dengan anak kecil, saudara mengerti ini. Ya, saudara mengerti ini. Mengapa beberapa anak kecil suka menggigit anak orang lain? Saudara, saya apakah karena mereka melihat orang tuanya perang ribut remote TV saling menggigit? Saya harap tidak ya, saya harap itu terjadi di rumahnya. Mengapa anak kecil, perkataan favorit anak kecil ada dua. No and mine. Kenapa setiap anak kecil egois? Dari begitu mereka lahir, mereka egois, saudara. Begitu mereka lahir, yang mereka lakukan apa? Mereka berteriak, mereka berkata, perhatikan aku, lihat aku, kasih aku makan, bikin aku hangat. Kalau tidak, aku akan membuatmu sengsara dengan tangisanku. Kenapa semua anak kecil egois? Dan saudara mengira, itu cuma anak kecil. Oh tidak, itu berlanjut kepada saudara dan saya. Saya buktikan. Bagaimana cara saudara memilih antara grup foto yang baik dan grup foto yang kurang baik? Saya beritahu jawabannya. Anda. Kalau saudara lihat grup foto itu, nggak peduli semua orang di grup foto itu jelek. Kalau saudara bagus, saudara post foto itu. Nggak peduli kalau semua orang di foto itu bagus, saudara jelek, saudara delete foto itu. Kenapa? Karena itulah kita, we are self-centered being. Kita semua lahir dalam dosa. Jadi waktu saudara melihat cerita Daud, kita mudah dengan berkata, nggak mungkin Yus, aku nggak kayak gitu. Aku nggak mungkin melakukan yang Daud lakukan. Aku nggak mungkin tidur dengan seorang yang bukan pasanganku. Dan aku tidak mungkin membunuh orang lain.
Mari saya beritahu, seringkali kita menilai diri kita secara berlebihan. Karena kalau kita berada di keadaan Daud, di posisi Daud, sangatlah mungkin kita melakukan apa yang Daud lakukan. Karena sangatlah mungkin, kenyataannya begini, kita sangat mampu melakukan jauh lebih buruk daripada yang kita mau akui. Itu ada di hati saudara dan saya. Tapi ini bukan akhir dari cerita, puji Tuhan ya. Kalau ini akhir dari cerita, ini masalah saudara. Tapi kemudian Daud juga menggunakan 3 kata yang menggambarkan apa yang Tuhan lakukan dengan dosanya. 3 kata itu adalah begini, diampuni, ditutupi, dan tidak perhitungkan. Nah kata diampuni itu berarti gini, saudara sebelum mengangkat sebuah beban, mungkin berjalan dengan beban 30 kilo, kemudian tapi beban itu dilepaskan, itu diampuni. Dan kemudian ditutupi, itu berarti untuk saudara, untuk dosa saudara disembunyikan dari pandangan. Dan tidak diperhitungkan, ini adalah sebuah bahasa kosakata akuntasi. Yang berarti begini, Tuhan tidak menulis dosa saudara dan saya dalam pembukuannya. Saya beri contoh. Ada saudara di sini yang pernah memaksimalkan penggunaan kartu kredit? Jangan angkat tangan saudara ya. Nah kalau saudara pernah melakukan itu, saudara tahu, saudara berada dalam masalah. Ketika laporan kartu kredit datang, ya, begitu laporan datang, saudara tahu Indomie sebulan menunggu saudara. Ya. Tetapi yang aneh, sewaktu laporan kartu kredit datang, saudara tahu nih, saudara sudah menggunakan dengan maksimal. Sewaktu laporan kartu kredit datang, yang saudara lihat di situ ternyata di statement itu dikatakan bahwa saldo saudara 0. Tidak ada pembayaran minimum, tidak ada penalti. Seolah-olah Anda tidak pernah memakai kartu kredit card saudara. Dengan cara yang sama Daud berkata begini, sewaktu dia melihat pembukuan Tuhan, dia tidak bisa melihat saldo dosanya. Saldo dosanya adalah 0, pembayaran minimum adalah 0, penalti adalah 0. Seolah-olah Daud tidak pernah berdosa. Dan ini yang Daud sampaikan. Tidak heran jika dia berkata apa? Berbahagia. Karena dia mengerti seharusnya dia membayar semua dosa dan dia harusnya mati. Tetapi dia menerima pengampunan total dari Tuhan. Dan kabar baik buat saudara dan saya begini. Kalau Daud yang membunuh dan berzina bisa menerima pengampunan total. Tidak peduli apa dosa saudara dan saya hari. Saudara dan saya juga bisa menerima pengampunan penuh dari Tuhan. Tidak peduli apa yang telah lakukan. Kabar baiknya adalah kita bisa bahagia. Kita bisa diampuni. Tapi nggak selesai di situ. Yang kemudian Daud berikan adalah kesaksian pribadinya. Ayat 3-5. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Nah di ayat ini, Daud menceritakan kepada kita kesaksian pribadinya. Jadi respon awal Daud, sewaktu dia berdosa, saudara apa tahu apa yang dia lakukan? Dia berdiam diri. Dia menyembunyikan dosanya sebaik mungkin. Dan dia membodohi dirinya sendiri berkata begini, kalau dia berhasil menyembunyikan dosa ini, maka dia akan baik-baik saja. Tidak akan ada yang tahu, dia akan aman-aman saja. Dan sepertinya untuk beberapa bulan, segala sesuatu di luar baik-baik saja. Tetapi Daud berkata di sini ternyata yang terjadi di dalam dia, semuanya tidak baik-baik saja. Daud hidup sepanjang tahun dengan hati nurani yang bersalah. Dan itu mempengaruhi dia secara fisik, emosional, dan psikologis. Dia menulis gini, bahwa tulang-tulangnya menjadi lesu dan sumsumnya menjadi kering. Di dalam hati Daud dia mengeluh, dia mengerang sepanjang hari. Dan itu menguras kekuatannya. Kenapa? Karena dosa yang tidak diakui menyebabkan kesedihan yang mendalam. Kalau saudara seorang Kristen, saudara pernah mengalami ini. Ketika kita berdosa dan kita mencoba menyembunyikan dosa kita, hati nurani kita menusuk kita dari dalam. Mungkin saudara berhasil menyembunyikan dengan baik. Mungkin gak ada satu orang pun yang tahu. Mungkin gak ada satu orang pun bahkan yang bisa mencium bau dosa saudara. Gak ada yang bisa melihatnya. Namun pada saat yang bersamaan walaupun gak ada yang tahu, tetapi di dalam saudara terus merasa cemas. Saudara terus merasa takut bahwa suatu hari saudara akan terbongkar.
Saudara terus mengetahui bahwa sepertinya bahwa ada sosok yang mengetahui apa yang saudara lakukan. Saudara tahu apa yang saya maksudkan? Walaupun sepertinya tersembunyi, tapi secara naluriah, saudara mengerti. Ada seseorang yang tahu. Ada seseorang yang melihat. Ada seseorang yang memperhatikan. Ada seseorang yang tahu apa yang saudara lakukan. Dan karena itu saudara nggak bisa menutupi itu. Dan itu memakan saudara dari dalam. Tapi Daud berkata, jika itu yang saudara rasakan, itu kabar baik. Kenapa? Karena itu berarti Tuhan tidak menyerah terhadap saudara. Daud berkata siapa? Tangan Tuhan sendiri yang menekan dia. Jadi yang menekan dia itu bukan iblis. Yang menekan dia karena dosa yang tersembunyi adalah Tuhan. Karena Tuhan sayang sama Daud. Tuhan tidak ingin Daud diam dalam hidup dalam dosanya. Tuhan ingin Daud mengakuinya. Karena kalau Daud tidak mengakui dosanya, itu akan membunuh Daud dari dalam. Dan kalau itu yang Tuhan lakukan kepada saudara, itu adalah kebaikan. Karena Ibrani berkata gini, Tuhan mendisiplin orang yang dikasihinya. Saudara tahu apa hal terburuk yang Tuhan bisa lakukan terhadap dosa saudara? Mengabaikannya. Karena kalau Tuhan mengabaikannya, berarti saudara tidak dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan mengejar saudara dan terus berkata, akui dosamu. Hari ini, ambil respon yang benar. Ambil respon yang Daud lakukan di ayat kelima. Indah sekali. Dia berkata ini. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi ada dua hal yang dilakukan Daud. Sewaktu Daud mengerti dosanya. Dua hal yang dia lakukan. Pertama. Daud mengambil kepemilikan atas dosanya. Next slide kok. Perhatikan kataku di sini ya. Jadi Daud di sini berkata ku, dosaku, pelanggaranku, kesalahanku. Nah, jadi yang Daud lakukan di sini adalah dia tidak menyalahkan orang lain. Seringkali yang saya ketahui tentang saya dan diri kita adalah begini. Sewaktu kita bersalah, kita selalu sangat mudah untuk mencari kambing hitam. Sangat mudah bagi kita untuk selalu mengambil sudut pandang di mana sepertinya kita tidak bersalah. Saudara mengerti itu ya? Kita tuh pintar dalam melakukan itu. Kita selalu bisa menemukan sudut pandang di mana kita kelihatan baik. Oh, kita lakukan itu setiap saat. Saya mengerti ini, saya lakukan setiap saat. Ada sudut pandang, kalau saya lagi di foto, ada satu sudut pandang, satu angle di mana saya kelihatan lebih ganteng daripada saya seharusnya. Ada sudut pandang di mana saya kelihatan lebih kurus daripada kenyataan. Mungkin saudara nggak pernah bertanya-tanya, kenapa kamera berada di sisi kiri dan nggak sisi kanan saya? Karena sisi kiri saya lebih bagus daripada sisi kanan saya, saudara. Sekarang saudara tahu. Jadi kita tuh selalu mempunyai sudut pandang di mana kita bisa menyembunyikan dan hanya mau melihat apa yang kita mau melihat. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Daud berkata bahwa Tuhan, aku nggak akan melakukan itu. Ini dosaku. Berbeda sama kita. Kalau kita berdosa, kita selalu berkata punya alasan. Contoh ya. Tuhan, aku membuka situs porno karena aku memiliki kebutuhan alami yang tidak dapat dipenuhi dan aku tidak mau berhubungan seks di luar pernikahan. Kedengarannya baik saudara ya. Atau Tuhan, aku tidur dengan rekan kerjaku karena istriku tidak memberikan apa yang kubutuhkan di rumah. Atau Tuhan, aku tidak jujur dengan pajak karena aku ingin memberi lebih banyak untuk gereja Rock Sydney supaya bisa beli gedung di Sydney, di City. Atau yang ini banyak buat anak muda. Tuhan, aku pacaran dengan orang yang tidak percaya karena aku percaya penuh pada amanat agungmu untuk menjadikan segala bangsa muridmu. Pada dasar yang kita katakan begini. Tuhan, aku seperti ini karena. Saudara mencari alasan, saudara mencari kambing hitam. Tapi Daud berkata, I'm not gonna do that. Ini dosaku. Aku mengambil kepemilikan. Aku nggak akan menyalahkan siapapun. Berarti begini, mengambil kepemilikan atas dosa berarti untuk berhenti membuat alasan. Itu yang pertama. Tapi nggak berhenti di situ. Yang kedua adalah begini, Daud mengambil tanggung jawab. Jadi dia bukan hanya mengakui dosanya, tapi dia juga tidak menutupi kesalahannya. Dia mengakui, Tuhan ini pelanggaranku. Dia mengambil tanggung jawab penuh atas dosanya. Dan ini yang membedakan antara pengakuan yang benar dan pengakuan yang salah. Karena nggak cukup bagi saudara dan saya untuk mengaku, iya aku berdosa.
Tapi pertanyaan adalah begini, apakah saudara mengambil tanggung jawab atas dosa saudara? Karena saya sering banyak bertemu dengan orang Kristen yang dengan mudah berkata, iya aku berdosa, tetapi mereka tidak mengambil tanggung jawab atas dosa mereka. Yang mereka takuti hanyalah konsekuensi dosa, tetapi mereka tidak menyesali dosa itu sendiri. Saya bisa melihat perbedaannya? Jadi yang mereka takut gini, ada perbedaan besar antara menyesal karena kita takut akan konsekuensi dosa dan menyesal karena kita menghancurkan hati Tuhan. Saudara bisa menipu pendeta saudara, tapi saudara nggak bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu. Saya beri contoh ya. Katakanlah ada seorang pasang suami istri lagi ribut besar dan kemudian bertemu saya untuk konseling ya. Jadi kami bertemu. Dan kemudian pasangan suami istri ribut besar di hadapan saya ya. Dan saya cuma duduk mendengarkan. Dan kemudian sang istri berkata begini, kita sudah menikah 10 tahun dan kamu gak pernah berubah. Kamu terus mengatakan kamu akan melakukan A, tapi kamu selalu melakukan B. Kamu berbohong padaku setiap hari terus menerus dan aku terus memaafkan kamu. Kamu gak pernah bantu aku dengan anak-anak. Kamu selalu main games ketika kamu pulang dari kerja. Dan bahkan kamu selalu mengutamakan teman-temanmu daripada aku. Aku muak dengan hubungan ini. Cukup, aku akan meninggalkanmu. Silakan jaga anak-anak. Aku mau cerai. Dan biasanya, kalau suami dibegitukan, suami akan menjawab, kamu mau cerai? Oke, kita cerai. Dan konseling berakhir. Apa yang saya lakukan? Diam saja. Duduk. Nggak ngapa-ngapain, bye-bye. Oke. Kemudian, seminggu kemudian, sang suami kembali kepada saya. Yos, ternyata istriku serius mau ceraiin aku. Apa yang mesti aku lakukan? Dan saya menjawab, apalagi yang bisa kamu lakukan? Akui kesalahanmu, minta maaf, dan berubah. Dan kemudian sang suami kembali kepada istri dan sayang, maafkan aku. Aku salah, aku tidak pernah mendengarkan kamu. Tapi aku tidak akan melakukannya lagi. Aku akan berubah. Dan aku akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Beri aku satu kesempatan lagi. Dan istri akan berbahati besar. Oke, satu kesempatan lagi. Masalah selesai? Belum tentu. Karena yang terjadi adalah begini. Sang suami berubah. Untuk sementara waktu. Tetapi ketika sepertinya sang istri sudah lagi tidak berpikir untuk meninggalkan dia. Sang suami kembali ke habitat lamanya dan menjadi diri yang sebelumnya. Dan kemudian beberapa bulan kemudian mereka minta ketemu saya lagi dan ribut lagi depan saya. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Karena sang suami berubah, bukan karena dia menyesali dosanya. Oh tidak. Sang suami berubah karena dia takut akan konsekuensi dosanya. Dia takut istri akan meninggalnya. Dan begitu ancaman ini hilang, dia meluncur kembali ke dirinya yang sebelumnya. Dengan kata lain, dia menyesal. Dia takut akan konsekuensi dosa, tapi dia tidak menyesal karena dia menghancurkan hati istrinya. Dan ini saudara, ini gambaran saudara dan saya. Bukankah kita sudah sering kali berjanji kepada Tuhan, Tuhan aku berjanji aku tidak akan melakukan ini lagi, aku akan berubah, ini terakhir kali Tuhan. Hanya untuk mengulang hal yang sama berulang kali dan tidak pernah berubah. Mengapa? Karena kita tidak mengambil tanggung jawab atas dosa kita. Kita hanya takut konsekuensi dosa kita. Tapi beda dengan Daud. Dia mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas dosa-dosanya. Dan sudah perhatikan apa yang terjadi. Begitu Daud mengambil kepemilikan dan tanggung jawab penuh atas dosanya. Pada saat itu juga dikatakan Tuhan mengampuni Daud. Tuhan segera melimpahkan pengampunan sepenuhnya kepada Daud. Dan Tuhan gak seperti saudara Dasya. Tuhan gak berkata ini, mungkin aku tahan dulu pengampunanku ya. Biar dia rasain itu. Apa namanya aku diemin. Enggak. Begitu Daud mengaku, saat itu juga Tuhan mengampuni sepenuhnya. Dan ini kabar baik yang kita harus mengerti. Saat kita menutupi dosa kita, Tuhan akan menyingkapkannya. Saat kita menyingkap dosa kita, Tuhan akan menutupinya. Dan ini memberikan kita wawasan tentang hati Tuhan, saudara. Dan ini yang saudara harus mengerti. Hati Tuhan terhadap saudara dan saya sewaktu kita mengaku dosa kita, itulah ada hati yang gembira. Dia senang mengampuni saudara lebih daripada kita menerima pengampunannya. Dane Ortlund dalam bukunya Gentle on Lowly memberikan ilustrasi yang indah. Dia berkata gini, katakanlah ada seorang dokter yang penuh dengan belas kasihan. Dia masuk ke perjalanan ke dalam hutan rimba untuk memberikan perawatan medis kepada suku primitif yang menderita penyakit menular.
Jadi dia sudah menerbangkan peralatan medisnya ke tempat suku tersebut. Dan dia sudah mendiagnosis masalah dengan tepat dan menyiapkan antibiotik. Jadi antibiotik sudah disiapkan dan tersedia. Dan dokter ini sangat kaya sehingga dia tidak membutuhkan pasien untuk membayarnya. Tapi waktu dia datang kepada suku ini dan berusaha untuk membantu mereka dan menyembuhkan mereka, para penderita penyakit menolak. Para penderita penyakit memilih untuk menjaga diri mereka sendiri dan untuk sembuh dengan cara mereka sendiri. Dan akhirnya setelah beberapa waktu, akhirnya ada beberapa orang yang berani datang kepada dokter ini untuk minta dirawat oleh dokter ini secara cuma-cuma. Pertanyaannya, apa yang dirasakan dokter ini? Apakah dokternya kesal, marah, dari dulu kek? Atau dia senang dan bahagia? Jawabannya apa? Senang dan bahagia. Kenapa? Karena dia datang ke tempat itu untuk menyembuhkan mereka. Jadi sewaktu orang-orang ini datang, justru semakin banyak orang yang datang, semakin besar kesukaannya. Karena dia datang untuk menyembuhkan, membantu orang-orang ini sembuh dari penyakit itu. Dan inilah gambaran hati Yesus untuk saudara dan saya. Sewaktu saudara dan saya datang dengan dosa kita, dia gak berkata, lagi Yos, lagi, oh no. Dia berkata, mari aku bantu kamu. Karena dia mengerti, hanya dia yang bisa menyembuhkan kita dari penyakit dosa kita. Hanya dia yang bisa mengampuni kita. Sehingga sewaktu kita datang kepada dia, dia tersenyum, dia bahagia. Itulah hati Tuhan untuk saudara dan saya. Dan itulah mengapa hari ini Daud memberikan kepada saudara dan saya himbauan. Okay? Kalau saudara dan saya mengerti hati Tuhan, himbauan yang ketiga, ayat 6 dan 9. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, ini himbauan dari Daud kepada saudara dan saya. Dia berkata gini, dan himbauan dia sangat spesifik. Dia berkata gini, semua orang saleh. Apa maksudnya? Jadi Daud tidak menghimbau semua manusia. Daud khusus menghimbau kepada orang yang mengenal Tuhan. Dia sedang berbicara kepada saudara dan saya yang duduk di gereja hari ini. Dia berkata kepada umat Kristus. Kenapa? Karena Daud mengerti, umat Kristus bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Umat Kristus adalah mereka yang gagal tetapi bertobat. Dan Daud berkata di sini, Daud menghimbau orang saleh yang gagal untuk mengakui dosa mereka dan bertobat sementara masih ada kesempatan. Saudara, apa maksudnya? Berarti begini, akan tiba waktunya di mana saudara dan saya tidak bisa menemui Tuhan. Ada tiba waktunya di mana saudara tidak lagi bisa bertobat. Dan ini penting saudara, saya tahu ini gak populer untuk berkata ini, tapi saudara harus perhatikan. Ini peringatan besar dari Daud. Jika kita bersikeras hidup dalam dosa, akan tiba suatu saat di mana sudah terlambat untuk kita bertobat. Ini peringatan keras saudara. Jadi Daud mau berkata begini, bahwa ada satu garis yang saudara gak boleh lewati. Dan kalau saudara sudah melewati garis ini, yang terjadi begini, hati saudara menjadi begitu keras sehingga saudara tidak lagi menginginkan Tuhan. Jadi saudara gak bisa bertobat bukan karena Tuhan membenci saudara, tapi karena hati saudara sudah begitu keras, saudara tidak mau lagi berurusan dengan Tuhan. Garis itu ada saudara. Dan saudara akan bertanya, di mana garis itu Yos? Supaya aku gak lewatin. Satu langkah sebelumnya, aku di situ. Mari saya beritahu, saya gak tahu di mana garis itu. Gak ada yang tahu. Tetapi garis itu ada. Jangan bermain-main dengan dosa saudara. Tetapi kabar baik buat saudara dan saya hari ini. Kalau hari ini saudara mendengar pesan ini, dan Roh Kudus berbisik kepada saudara, akui dosamu, minta ampun, bertobat. Itu karena saudara belum melewati garis. Masih ada kasih karunia buat saudara. Dan ini yang Daud katakan, seperti Tuhan mengampuni Daud, Tuhan juga bisa mengampuni saudara dan saya ketika kita kita mengaku dosa kita. Tapi bukan cuma di situ, bahkan lebih baik. Daud berkata gini, Tuhan tidak hanya akan mengampuni kita dari dosa, tapi kemudian Tuhan juga akan melindungi kita dari dosa.
Dan gambaran yang Daud berikan seperti banjir. Jadi ada banjir yang besar datang ke arah kita. Dan banjir ini begitu deras. Tetapi sewaktu saudara mengaku dosa saudara kepada Tuhan, saudara disembunyikan dalam Tuhan. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau saudara tidak mengaku dosa saudara, ada amarah Tuhan yang datang kepada saudara seperti banjir yang besar dan deras. Dan ini akan membunuh saudara. Tetapi begitu saudara mengaku dosa saudara, yang saudara temukan adalah saudara berada dalam benteng perlindungan Tuhan. Dia sendiri yang melindungi saudara. Dia sendiri yang menutupi saudara dari amarahnya sendiri. Jadi begini, ini prinsip yang sangat amat penting. Ketika kita menutupi dosa kita bersembunyi dari Tuhan dan murkanya ada atas kita. Ketika kita mengakui dosa kita bersembunyi di dalam Tuhan dan kita aman selamanya. Maka itu Daud berkata, inilah himbauan Daud. Akui dosamu. Tapi nggak selesai di situ. Kemudian lanjut di ayat 8 dan 9, di mana bukan lagi Daud yang menghimbau, tapi Tuhan sendiri yang menghimbau. Tuhan sendiri yang berkata di ayat 8 dan 9, berubah ya, yang berbicara bukan Daud. Tuhan berkata gini, kalau kamu mengakui dosamu, aku sendiri yang akan mengajar kamu dan menunjukkan jalan yang harus kamu tempuh. Aku tidak akan meninggalkanmu sendiri, aku akan menasehati kamu dengan mataku tertuju kepadamu. Jadi dengan kata begini, mata yang sama yang mengetahui semua dosa saudara. Sewaktu saudara mengaku dosa, mata yang sama menjaga saudara dan mengawasi saudara untuk kebaikan saudara. Mata yang sama berkata, aku akan menjaga kamu seperti seorang tua menjaga bayinya. Dia akan mengawasi kita dengan waspada. Dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi sendiri. Dia memegang kendali atas segala situasi dalam hidup kita. Maka dari itu Tuhan berkata, jangan seperti kuda yang tidak berakal, yang bersikeras menempuh jalannya sendiri. Pada dasarnya Tuhan berkata, jangan mengulangi kesalahan Daud. Daud berdiam diri untuk begitu lama dan dia sengsara. Ambil keputusan yang tepat, rendahkan dirimu, akui dosamu, ambil kepemilikan, ambil tanggung jawab, dan terima pengampunanku yang sempurna dan perlindunganku yang mutlak atas hidupmu. Ini himbauan Tuhan untuk saudara dan saya. Dan kita yang keempat memiliki pilihan. Ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Jadi hari ini, pagi ini, saudara dan saya punya dua pilihan. Apakah saudara dan saya ingin hidup dalam banyak kesakitan? Atau saudara dan saya ingin dikelilingi oleh kasih setia Tuhan? Pilihan ada di tangan kita. Kabar baiknya, saudara dan saya tidak harus hidup dengan rasa bersalah. Mazmur 32 menghimbau saudara dan saya untuk mengambil pilihan yang tepat. Saudara dan saya bisa memiliki kasih setia Tuhan sebagai benteng pertahanan kita. Kita bisa memiliki Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Kita bisa memiliki pengampunan yang penuh dan perlindungan mutlak atas Tuhan atas kita hari ini. Kita tidak harus hidup dalam kesakitan. Yang saudara lakukan hanya satu, percaya kepada Tuhan. Tukarkan kesakitan saudara dengan kasih setia Tuhan. Namun teka-teki terbesar dalam Mazmur ini adalah begini. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mengelilingi kita dengan kasih setianya? Bagaimana mungkin kita yang bersalah, yang seharusnya menerima murka Tuhan, malah Tuhan liputi dengan kasih setianya? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Bagaimana mungkin kita yang berdosa malah dikasihi oleh Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa menjadi tempat perlindungan kita? Ini teka-teki Mazmur ini. Dan Paulus di Roma 4 menjawabnya. Dia mengutip Mazmur 32. Dia berkata gini, Roma 4 ayat 4-8. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Perhatikan saudara, ini kuncinya. Jadi kalau saudara mau mengerti Mazmur 32, saudara harus mengerti apa yang Paulus katakan di Roma 4. Karena dia berkata gini,
alasan saudara dan saya bisa menerima pengampunan penuh dari Tuhan. Alasan kita bisa bersembunyi di dalam Tuhan hari ini. Alasan Tuhan bisa menutupi semua dosa kita hari ini. Kenapa? Karena Yesus sudah tidak ditutupi untuk kita. Saudara tahu apa yang terjadi di kayu salib? Yesus ditelanjangi. Yesus Allah yang sempurna, Dia yang tidak berdosa, Dia dibuka, Dia tidak ditutupi sama sekali. Dia telanjang dan Dia mati mengerikan di kayu salib. Mengapa? Karena Dia mengambil banjir murka Allah yang seharusnya saudara dan saya terima. Dia ambil itu di kayu salib. Dia bayar lunas. Sehingga hari ini dalam Roma 4, Paulus berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada karya Kristus yang sempurna. Sewaktu saudara percaya kepada Kristus, Dia melindungi saudara. Gak ada cara lain. Yang bisa menyelamatkan saudara dari murka Allah hanyalah kebaikan dan kasih setia Yesus Kristus di kayu salib. Kita hanya bisa bersembunyi dari murka Tuhan dengan bersembunyi di dalam kebenaran Kristus. Injil mengatakan bahwa Yesus ditelanjangi bagi kita, sehingga kita dapat menemukan perlindungan di dalam Dia. Maka dari itu, saudara dan saya hari ini bisa memiliki keyakinan untuk mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata gini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes tidak berkata gini, sewaktu kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan penuh belas kasihan. Oh tidak. Apakah Tuhan penuh belas kasihan? Ya. Tetapi sewaktu kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan Dia adil. Saudara tahu kenapa adil? Karena sudah ada orang lain yang membayar dosa kita. Ada ketidakadilan untuk Tuhan meminta pembayaran atas dosa yang sudah dibayar oleh Yesus. Saya berikan contoh analogi kartu kredit card lagi. Saudara tahu, saudara sudah memaksimalkan kartu kredit card saudara. Saudara sudah menunggu statement itu datang, bayar bill mahal. Tetapi waktu suatu bill datang, saudara lihat apa? Nol. Tidak ada penalti, tidak ada statementnya nol. Saudara nggak harus bayar apapun. Tetapi Yesus menerima statement kredit cardnya dan Dia lihat semua pembayaran yang Dia tidak pernah lakukan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia bukan menelpon perusahaan kredit card dan mengeluh. Tetapi yang Yesus lakukan, Dia bayar lunas. Sehingga perusahaan kartu kredit card tidak bisa menagih hutang itu kepada saudara dan saya. Hal yang sama terjadi buat saudara-saudara saya dalam nama Yesus. Allah Bapa mengampuni kita dan Dia adil melakukannya. Karena Yesus sudah membayar lunas. Adalah ketidakadilan untuk Allah Bapa untuk tidak mengampuni kita. Karena Yesus sudah membayar lunas. Dan ini yang membuat saudara dan saya bisa mengaku dosa kita. Dan ini kenapa pada akhir Mazmur 32, Daud berkata, bersukacita dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Ini alasan hari ini saudara dan saya bersukacita dan bersorak-sorai. Ini alasan mengapa gereja kita mau menjadi gereja yang berpusat kepada kabar baik Injil. Mengapa? Karena kita adalah orang bersalah. Ya, kita adalah orang berdosa. Ya, kita adalah pembohong. Ya, kita adalah pembunuh. Ya, dan ada suara kecil yang akan terus berkata kepada hati saudara dan saya, kamu tidak layak, kamu bodoh, kamu hancur, kamu produk gagal. Tapi hari ini ada satu kabar yang lebih besar yang berkata lebih nyaring kepada saudara dan saya dari salib Kristus dan berkata begini, sudah selesai. Semua pembayaran hutang sudah dilunasi oleh Yesus. Sehingga hari ini saudara dan saya bisa bebas hutang. Saudara bisa bersukacita. Saudara bisa mengangkat tangan. Saudara bisa bersorak-sorai. Dan maka dari itu Daud berkata, aku bersukacita, aku berbahagia karena pelanggaranku sudah ditutupi oleh Tuhan. Bersukacitalah mereka yang pelanggarannya ditutupi. Dan itulah alasan mengapa hari ini kita datang di sini. Mengapa kita bisa menyembah Tuhan. Mengapa kita mengangkat tangan kita. Mengapa kita memuji dengan mulut kita. Karena pelanggaran kita sudah dibayar penuh. Saya tutup dengan ini. Seorang guru sekolah minggu mengajar anak-anaknya tentang bagaimana mata Tuhan selalu mengawasi kita senantiasa. Dan sang guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada anak-anaknya untuk
mencari tahu apakah mereka mengerti apa yang diajarkan. Dan gurunya bertanya, anak-anak, apakah ada sesuatu yang Tuhan tidak dapat lihat? Dan yang mengejutkan, seorang gadis kecil mengangkat tangannya dan berkata, oh, saya tahu Bu Guru. Dan Bu Gurunya kaget. Dan Bu Guru bertanya, gadis kecil, apakah kamu mengetahui sesuatu yang Tuhan yang melihat segalanya tidak dapat lihat? Dan gadis kecil menjawab, ya Bu Guru, saya tahu satu hal yang tidak dapat Tuhan lihat. Tuhan tidak dapat melihat dosa saya ketika dosa saya telah ditutupi oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang jujur. Mungkin untuk beberapa bagi kami Tuhan, khotbah ini adalah sebuah panggilan untuk kami mengaku dosa kami. Mungkin ada hal-hal yang kami sembunyikan Tuhan, yang kami tidak ingin orang ketahui, dan itu terus memakan kami dari dalam. Itu menyiksa hati nurani kami, dan itu membunuh kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mendengar bisikan-Mu Roh Kudus untuk kami mengakui dosa kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bukan hanya mau mengakui dosa kami mau mengaku dan mengambil tanggung jawab untuk dosa kami Tuhan. Dan kami memiliki keyakinan untuk melakukan itu karena kami tahu, Kristus, Engkau membayar lunas semua dosa kami. Sehingga waktu kami datang kepadamu, yang kami temukan bukan Tuhan yang marah, tapi Tuhan yang tersenyum dan siap membantu kami. Maka aku berdoa Tuhan, berjemaat-Mu Tuhan pagi hari Tuhan. Kalau ada Tuhan dari kami yang sedang hidup dalam dosa-dosa tersembunyi, aku berdoa Tuhan, sebelum kami terlambat, sebelum kami melewati garis itu Tuhan, pagi hari ini, biarlah kami boleh mengakui dosa kami kepadamu. Dan kami menemukan bahwa Engkau setia dan adil untuk mengampuni semua dosa kami. Dan bagi kami Tuhan yang sudah mengerti ini, biarlah kami boleh hidup seperti Daud dan berkata, kami mau bersukacita, bersorak-sorai. Kami berbahagia dan kami tersenyum dan kami tidak bisa menyimpan kabar ini untuk diri kami sendiri. Kami harus menyebarkannya kepada orang lain. Bahwa ada pengampunan, ada keselamatan yang sudah Engkau beli. Yang harus kami lakukan hanya satu, menaruh iman kami kepada Engkau Yesus. Dan itulah biarlah itu yang memampukan kami dan membuat kami hidup kami penuh dengan sukacita. Dan kami minta ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri nyanyikan lagu ini.